Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Wa qala Allah Ta'ala inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fi turuqat qalu ya Rasulullah ma lana min majalisina bud man tahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ataitum ilal majlis faqtut tariqa haqqan qalu wa ma haqqat tariq ya Rasulullah qala ghadul basar wa qaful adab wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang baru ini kita diajak oleh Al-Imam As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki untuk bisa menjaga salah satu dari anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedua mata kita. Yang mana semua anggota tubuh ini sebenarnya harus kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Semuanya datang dalam keadaan bersih. Dan seharusnya nanti ketika kita akan meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Baik dimulai dari mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, sampai kemaluan kita, itu sebenarnya harus dijaga jangan sampai ada kotoran-kotoran dosa. Maka kita diingatkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran yang memberikan perintah, dan perintah ini adalah wajib. Perintah ini adalah wajib. Apa perintahnya? Menjaga pandangan mata kita ketika kita melihat. Memang kalau kita ingin menggunakan mata kita sepertinya sesuai dengan kemauan kita, bebas-bebas saja. Kita mau mandang ke sebelah kiri, kita mau mandang ke sebelah kanan, kita mau mandang ke depan, kita mau mandang ke belakang. Memang sepertinya kayak begitu, tapi tidak di dalam agama. Kita ada batasan-batasan tertentu di dalam agama jika kita memandang sesuatu, khususnya kepada sesuatu yang haram. Kepada sesuatu yang haram. Ingat Pak, mohon maaf, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu biasanya mulai dari sesuatu yang kecil. Kita tahu mungkin ada dosa zina, seperti melakukan, mohon maaf, seks. Ternyata sebelum orang melakukan seks, khususnya di luar konteks halal, itu biasanya ada muqaddimah, pendahulunya. Apa pendahulunya? Pandangan mata. Dikatakan oleh Nabi SAW, an-nadru baridus zina. Memandang itu sebagai delegasi, pengirim, utusan sebelum berbuat zina. Seseorang yang ingin berbuat zina dengan perempuan yang tentunya bukan mahram, bagaimana muncul keinginan syahwat di dalam hatinya kalau tidak dimulai dengan cara melihat? Dan itu menjadi kesukaannya laki-laki.
Dan dalam kesukaannya laki-laki itulah ujian. Setiap laki-laki pasti suka melihat. Dan kebalikannya, setiap perempuan pasti senang dilihat. Coba lihat, siapa yang paling banyak foto dirinya sendiri? Perempuan. Laki-laki Pak senang selfie. Melihat muka sendiri itu kayak gak percaya diri. Melihat muka sendiri disuruh foto paling malu. Tapi kalau perempuan, waduh, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan, paling senang. Apalagi wah di zaman sekarang dinaikkan di media sosial. Senang apa gak perempuan pada umumnya? Senang. Padahal di balik kesenangannya itu ada ujian. Yang mana mata laki-laki semuanya melihat apa enggak? Melihat. Ya, melihat. Dan sebagaimana yang dikatakan di dalam syair bahwa muqaddimah zina itu dimulai dari nazratun wa tisamatun wa kalamatun wa wa'datun faliqahu. Mula-mulanya ngelirik dulu nih, anak siapa nih, cantik nih. Kemudian tersenyum. Nah, ya, tersenyum. Kemudian yang ketiga, kalamun, nanya, Mbak udah lama kerja di sini? Oh udah lama saya. Makasih Mbak ya. Ini udah mulai nih. Rangsangan-rangsangan syahwatnya udah mulai. Minta IG-nya Mbak. Ada nomor WA Mbak. Janjian. Janjian. Yang kelima, ketemu. Udah ketemu. Udah. Tidak bisa dibayangkan lagi. Betul? Nah, makanya di dalam ayat ini Allah melarang bagi orang-orang yang beriman untuk memandang dengan gaya bebas, tapi kita harus bisa menjaga pandangan. Cara menjaga pandangan ini gak mesti juga kita langsung nunduk, nanti ketabrak. Ya, nanti ketabrak. Yang jelas kalau kita tahu ini bukan sesuatu yang halal untuk kita lihat, kita alihkan. Mau kita alihkan ke sebelah kanan, mau kita alihkan ke langit-langit rumah, ke langit-langit atas awan, terserah. Yang penting dialihkan. Jangan kayak orang zaman sekarang terpaku melihat perempuan putih, mulus, montok, beliau gitu. Nadratun sahmun min sihamil iblis. Memandang atau melihat itu Pak, itu kata Nabi SAW bagaikan anak panah yang beracun dari panahnya iblis. Kalau dia benar-benar takut, tidak mau memandang karena alasannya takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti rasa takut itu dengan rasa keimanan yang terus bertambah di dalam hatinya. Sehingga nanti ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, dia merasakan manisnya ibadah. Nah sekarang kita aja sholat tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Ketika kita baca Quran, terkadang kita nggak pernah merasakan nikmatnya baca Quran. Kenapa? Jawabannya, kita terlalu banyak bermaksiat. Walaupun maksiatnya kita bukan dengan bergaul dengan perempuan yang bukan mahram, tapi mata kita tidak pernah berhenti untuk melihat sesuatu yang haram. Ustaz, karena ada tuh Ustaz, sekali tidak apa-apa, jangan sampai 2 kali. Betul? Lakal ula wa alaika sani.
Cuman kadang maaf, yang pertamanya ini lama ditengok sampai tidak begede, tetap dosa, Pak. Tetap dosa. Yang katanya rezeki itu nengok sekilas, langsung dialihkan. Lah, Bapak jangan takut dibilang perempuan, Bapak ini so suci, so alim, padahal tampak-tampaknya belum gak haji, belum gak umroh. Yang kita takutkan ini Allah. Ya, yang kita takutkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah kita terpedaya dengan wanita. Mohon maaf, sampai kapanpun sudah menjadi ketetapan Allah, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya fitnah yang paling berbahaya, fitnah yang paling menakutkan setelah aku meninggal, kata Nabi Muhammad, untuk golongan laki-laki itu ada pada wanita. Itu ada pada wanita. Jadi maaf, sealim apapun orang, kalau dia tidak mampu menjaga imannya, dia pasti terjatuh dalam kemaksiatan. Betul apa enggak? Kemarin saya lihat berita, seorang guru agama di sekolah pendidikan MTS telah melakukan tindakan asusila dengan mantan muridnya. Seorang kiai telah mencabuli 13 santriwatinya. Gelarnya kiai, gelarnya tokoh agama. Ternyata sekarang nilai-nilai di dalam agama seseorang itu juga belum tentu bisa menjamin. Saya bisa terjerumus dalam kemaksiatan, Anda juga bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Maka masing-masing harus bisa menjaga. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Karena mohon maaf, mulai dari melirik lalu kesem-sem, langsung didatangi. Nah, Mas, cuma orang sekarang ini maaf. Karena laki-laki yang kadang malu, tapi perempuan itu tidak malu. Laki-laki yang tidak tahu malu, tapi zaman sekarang itu perempuan yang tidak tahu malu. Kenapa, Pak? Sudah rusak sudah. Dan maaf, ayat ini bukan hanya berlaku kepada golongan laki-laki yang disuruh untuk menjaga pandangan matanya, tapi bagi setiap perempuan harus juga menjaga pandangan matanya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi maaf, kita jalan keluar dari rumah, lihat perempuan bahenon, kita dosa. Perempuan keluar dari rumah, lihat laki-laki badan spek-spek atlet, kemudian ada syahwatnya lagi, wah ini hebatnya kalau menjadi suami, haram, dosa juga dia. Ya, jadi itu tidak hanya berlaku kepada golongan kita laki-laki saja. Cuma seperti yang saya katakan tadi, perempuan pun gak malu lihat laki-laki yang lawan. Seharusnya perempuan itu menjaga matanya lebih baik daripada laki-laki. Itu benar. Allah. Auzubillah min dzalik. Kalau sudah tidak mampu untuk menjaga pandangan matanya, maka kemaluannya pun kadang gak bisa dijaga. Maaf. Seperti terjadi di kota kita ini, Pak, untuk kita ketahui ya, akibat kerusakan dalam pergaulan hanya gara-gara ingin punya handphone sekelas iPhone, melepaskan keperawanannya secara cuma-cuma. Paham ya?
orang yang kalau sudah berzina, selain dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia sudah melakukan satu bentuk perbuatan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Maka hati-hati. Anda kalau sudah melihat sepertinya ada peluang pintu maksiat, Anda harus lari jauh. Kadang datangnya bisikan setan dan hawa nafsu itu bukan hanya dari kita, tapi bisa juga dari lawan jenis. Betul nggak? Bapak ini bisa ya. Bapak nih lawan jenis nih. Baik itu di instansi perkantoran, ketemu di warung, ketemu di jalan. Nah ini mukadimah zina. Pendahulu zina. Jangan dibiasakan. Mohon maaf, jangan dibiasakan. Makanya kita lihat di akhir zaman banyak sekali kejadian di dalam rumah tangga yang tidak baik seperti perselingkuhan dan lain sebagainya, karena mereka tidak takut kepada Allah. Mereka memulai sendiri perbuatan dosa dengan muqaddimatu zina. Ditengoknya anak siapa yang cantik, didatangi. Padahal udah membini, anak 2 selingkuh. Alhamdulillah nanti insya Allah kita bahas lagi lebih dalam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada waktu 5 menit.